sosial media, follow nggak follow. Kalau kita merasa lagi nggak enak atau nggak apa tuh lagi kepengen menjaga perasaan kita dari pagi sampai malam untuk ngeliat atau mengkonsumsi sosial dengan baik, ya udah kalau memang lagi nggak suka sama si A, si B, si C, itu hak kita kok, mau unfollow kek, mau mute kek, mau apa kek, itu namanya self care. Tapi yang penting di dunia nyata baik-baik aja. Iya, daripada nanti kita punya pikiran yang jelek, apalagi lagi liburan kemarin kan, jadi mendingan unfollow gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan, tidak usah dijadikan masalah. Yang gue unfollow juga nggak marah kok, biasa aja. Yang masalahin kan netizen. Terus ada lagi, ini kita katanya numpang tinggal. Jadi gini ya, kalau kita Coba punya jelasin dong, aku dengerin deh. gini, Aku juga mau denger, jelasin. ya, mudah-mudahan ada Mbak Deni. Jadi gini, aku tuh belum pernah ke Swiss, tapi kalau negara-negara Eropa yang lain sudah. Nah, ketika aku mau ke Swiss, aku kan bilang tuh waktu itu kan sering live Instagram, gue mau ke Swiss nih segala macam gitu kan. Nah, aku kenal Andri Bailing. Tau Andri Bailing nggak, Kak? Bencong yang hitam, yang lucu, yang ikut-ikutin gaya aku, yang aku kenal dia waktu masih sama almarhum Olga. Dia kan punya kenalan di Swiss. Dia kenalin aku sama yang namanya Denny, ya kan. Nah, Denny ini sudah keep kontak sama aku sebelum aku ke Swiss. Berarti kan udah kenal kan, Kak? Karena dia juga kenal teman-teman aku. Jadi kan berarti kan si Bailey nggak mungkin dong rekomendasiin aku orang yang jahat kan. Nah, udah sebelum aku berangkat ke Swiss, aku udah bilang, Ma Denny, ini gue udah mau berangkat ya. Iya, nanti ketemu di bandara segala macam. Tiba-tiba datangnya yang namanya Liva itu. Liva itu pengen kenalan sama aku. Dia WhatsApp sih karena aku baca WhatsAppnya karena dia bilang gitu, Rena itu sini kita mau datang ya ke Swiss. Terus karena bilang, gue nggak tahu, dia bilang gitu kan. Iya tuh gue lihat tuh di live Instagramnya katanya. Oh ya, terus bilangin dong sama Niki kalau sama di Swiss hubungin gue aja, dia bilang gitu. Lah dikasih kan Liva itu yang ngomong. Liva itu yang ngomong, itu ada chat bukti chatnya, ada bukti chatnya sama karena. Terus akhirnya mungkin langsung directly ngasih nomor teleponnya si Liva ke aku kan. Terus aku tanya, ini siapa karena? Ini temen gue tinggal di Swiss. Oh iya, makasih ya Kak gitu, nanti aku hubungin. Udah pas aku hubungin, aku bilang gini, Kak ini nih kita ya gitu. Oh kapan berangkat? Ini udah di pesawat gitu. Oh ya see you ya di bandara, dia bilang gitu. Lah aku bingung kan. Oh kakak mau nggak minta jemput? enggak. Terus kan aku bilang, aku udah ada temen namanya Denny, aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa, gue juga kenal kok sama dia, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, aku pikir seru nih kalau di luar negeri banyak orang Indonesia kan. Jadi aku kan kalau mau kemana-mana gampang gitu. Udah habis itu aku bilang kan sama si Liva itu, Kak ini kan aku belum pernah ke Swiss. Kakak bisa kasih tahu aku nggak hotel mana yang bisa aku tinggalin, tolong dibookingin ya. Nanti sampai Swiss aku kasih uang atau aku transfer. Dibookingin lah di dekat rumah, di dekat apartemennya dia, jauh dari center. Jadi kalau mau ke center, kalau nggak macet itu kurang lebih 20 menit. Kalau macet itu 45 menit gitu. Karena Zurich itu ternyata macet banget. Lagi banyak bangunan kan. Lah, udah begitu, aku bilang, ya udah Kak nggak apa-apa. Nah, aku kan nggak tahu kalau dia bookingin 4 hari. Karena aku nggak minta dia bookingin 4 hari, aku bilang cuma sehari karena setelah itu aku mau tinggal di tempatnya Mak Denny. Aku kan mikir, nah namanya gue mau liburan, gue kan butuh banyak temen dong biar tahu Dan ini. saat itu sampai masih itu ya, masih Iyam. Iyam tuh nyusul tanggal berapa ya? Nyusul tanggal 12. Niki waktu itu tuh masih sendiri kan? Aku lihat Niki masih sendiri karena kan niat aku ke sana holiday kan, sama siapa tahu kalau pergi ke sana ketemu siapa-siapa kan. Udah. Ya, Nah, terus besoknya pas aku bilang, Kak ini check out jam berapa? Oh udah gue bayarin 4 hari. Kaget dong aku. Terus untungnya ada si Mak Denny sama si Kenzo saksi kan. So aku bilang gini, Kak minta nomor rekening deh, aku ganti duitnya. Oh nggak usah nih, ini treatment gue selama lu di Swiss. Ya aku senang dong. Orang dia yang menawarkan diri, ya kan. Nah udah gitu. Ya udah gitu, udah selama aku di Swiss, aku kan pengen jalan-jalan gitu kan, tapi dia tuh udah menschedulekan semuanya untuk aku. Nanti aku kesini, nanti kesini. Lah aku kan bingung kayak, perasaan gue kesini mau holiday deh, kok gue diatur-atur ya di sini. Aku bilang gitu kan sama Mak Denny. Terus kata Mak Denny, ya udah nggak apa-apa, sabar aja, dia emang orangnya begitu, Beb, kata Mak Denny kan. Oh iya, aku bilang ya udah lah, Mak, nggak apa-apa, Mak, mungkin dia kaget kali lihat gue atau gimana gitu kan.
Udah makan. Jadi selama makan, pergi kemanapun, itu aku yang bayar. Makan di Swiss tuh mahal banget, Kak. Berempat aja tuh bisa 4 juta, 5 juta. Makan cuma secuil. Benar, Sehari, mahal. iya, sehari aku mendarat aja, itu kita makan di restoran Thailand. Pertama, itu udah 200-an mata uang Swiss. Abis itu pergi lagi minum, abis itu pergi ke sini, pergi ke situ, makan lagi malamnya di makanan Swiss yang Itu nih. sosis. Ya. Itu semua aku yang bayar. Oke, terus? Aku orangnya kan gak hitung-hitungan, cuman kan aku kan tahu diri ya, wah dia udah bayarin hotel yang gua nggak minta nih. Dia bilang katanya ini treatment selama aku di Paris. Ya udahlah, aku pikir kayak wah dia udah bayarin padahal aku nggak minta. Akhirnya semua yang kita makan semua aku yang bayar, nggak ada tuh dia keluarin duit. Nah dia marah gara-gara aku mani pedi sama Kenzo. Karena dia ikut-ikutan aku terus, ya kan? Akhirnya aku bilang sama Kenzo, Kenzo kayaknya kita harus lepas deh dari perempuan ini. Karena nyerocos terus, Kak. Bawel banget. Terus kerjaannya dari awal mau sampai akhir itu ngomongin orang terus. Si A, si B, si ini, si ini. Lah, aku pikir ini orang kenapa ya gitu. Maksudnya aku kan gak harus denger cerita-cerita tentang apa yang terjadi sama dia gitu kan. Ya udah. Ya kan? Iya, singkat cerita, akhirnya aku dikenalin lah sama Mak Deni sama si Sofi ini. Sofi sama Vincent. Dia adalah orang kaya di Swiss, dia punya klinik, Kak. Dia punya 4 klinik, dia punya klinik juga cabang di Singapura. Terus dia, pokoknya dia orang kaya tapi baik banget deh, down to earth banget deh. Nah, diajak makan aku sama Mak Deni di situ. Tunggu, bentar. Ini ada Dewi Staring. Nyai akhirnya tahu juga si Liva. Boleh dong di-share Dewi, kenapa itu orang? Aku juga kepengen tahu gitu. Karena ada beberapa teman aku di Swiss juga sebetulnya udah WA aku. Sister, hati-hati adik kamu ada di Swiss pergi sama namanya Liva. Just be careful katanya. Aku harus mention ya namanya ya karena menurut aku dia sudah mengganggu dan mencemarkan apa ya, mencemarkan bukan ini ya, bukan nama baik atau brand. Lu mah nggak usah dicemarin juga, bodo amat, nggak juga nama Udah baik. Mengganggu liburan Nikita Mirjani Mawardi tuh ya. iya, tapi Karena aku merasa salah juga karena aku nggak sampaikan ke Niki pada saat teman-teman aku di Swiss warning, kasih tahu nih adik kamu hati-hati sama namanya Liva gitu. Ada sih ada 2-3 orang yang warning aku begitu, cuman aku ngerasa lu udah tua juga ngapain gua harus hati-hatiin. Cuman emang aku tahu Niki orangnya nggak bisa sendiri, harus rame-rame ya. Aku anggap aja ya udah yang penting lu ada teman, nggak nyangka kalau dia akan membuat kata Renzo fitnah bukan fitnah, membuat fitnah sekeji itu, sereceh itu gitu. Terusin. ya, udah kan. Singkat cerita, aku dikenalin sama Mak Deni, sama si Vincent ini. Karena Vincent nge-DM Mak Deni, bilang, bawa temen lu ke restoran. Dia bilang gitu kan. Gue pengen kenal. Ya udah, akhirnya aku dibawa ke restoran. Terus kan si Liva itu kan ngarang-ngarang cerita, katanya aku memperkenalkan diri sebagai artis. Lah, sekarang gimana? Orang si Vincent aja sebelum aku datang ke situ, Vincent udah kepoin Instagram aku. Dia nanya, Instagram lu kan 4 juta followersnya. Emang lu kerjanya apa? Terus apa? Aku bilang apa dong di Jakarta? Aku bilang, enggak, gue tukang sapu jalanan gitu. Ya artis itu kan my predikat. Gimana dong? Terus Artis itu kan predikat Nikita Mirzani yang bilang aku artis kan bukan aku. Ya memang pekerjaan aku artis, ya apa dong? Jadi aku harus bilang apa? Kalau orang tanya, kok followers tuh 4.200.000, lu apa sih? Aku jawabnya apa, Kak? Coba kira-kira. cepu lah lu jawab. Ya, masa aku bilang gue cepu di Indonesia gitu. Masa iya tuh? Kan gila-gila. Terus kan abis itu minum-minum lah sama Vincent, sama istrinya, si Sofi itu baik banget. Nah, kakak harus kenal sama dia, baik banget. Udah. Lah besoknya aku diajak ke acara Copang. Copan itu, ya kan? Sama si itu. jam tangan, sampai beli cincin, sampai beli gelang. Tuh. Abis itu aku diajak ke sana di hotel, aduh. Pokoknya itu hotel mahal deh, Kak. Bener deh. Yang aku foto, yang aku taruh di Instagram, yang cowok Anthony itu. Nah,
itu kan dia klien-kliennya Copang juga kan. Lah aku datang ke situ, ya memang aku diajak Sofi, tapi aku bukannya tidak membeli barang sampai aku bisa diundang sama Kak Caroline yang punya Copang itu. Karena aku seorang orang Indonesia, datang kucuk-kucuk, tiba-tiba beli langsung 3 item. Ya gimana nggak diundang? Harusnya bangga dong sebagai warga Indonesia. Gimana sih, kadang-kadang aku juga bingung deh. Ya nggak usah dijelasin, karena yang apa namanya, yang nggak nyampe pikirannya nggak akan nyampe juga apa yang lu, apa ya, gini ya, maksud aku tuh liburan itu kan untuk menghibur dan menyenangkan diri ya, apresiasi terhadap diri atas kerja keras kita selama kita bekerja. Kita berhak untuk memanjakan diri pada saat kita liburan itu kan. Tapi dengan Niki ini yang udah dari lama atur waktu, nyiapin waktu kosong, niatnya untuk liburan, ternyata ada gangguan kerikil seperti ini yang walaupun sedikit mengganggu, itu wajar. Jadi waktu aku liburan di Swiss juga, dia mengganggu banget, Kak. Dia tuh ngintilin aku kemana aja, tiba-tiba kasih aku jadwal suruh ke gunung ini, lah aku kan bilang, aku sampai bilang gini kan, gue di sini mau liburan, gue nggak mau diatur di sini. Aku sampai bilang begitu. Mungkin dia sekong hetong kali, sakit hati karena aku bilang begitu. Tapi kan that's the truth gitu. Memang aku di sana buat liburan, bukan buat diatur sama orang yang aku nggak pernah kenal. Bukan lagi kerja juga ya, kalau mau bukan ngatur. lagi kerja juga. Terus pakai dibilang katanya aku duduk di ekonomi. Kayak mana aku duduk di ekonomi? Baju tidur aku aja LV atas bawah harganya udah seharga bisnis kelas. Tuh kadang-kadang tuh aku suka, aduh, maksud aku ini udah mau 2022, come on gitu loh. Kok nggak ada yang bisa move on sih? Orang tuh harusnya memperkaya diri. Kalau emang punya bisnis, majukanlah bisnisnya sebaik mungkin. Tunjukkan pada dunia bahwa bisnis gue bukan bisnis abal-abal. Gitu. Tuh, ini udah pagi, Kak. Tiket aku isut ya. Alhamdulillah aku udah ada off air lagi, Kak. Tiket apaan? Ke Surabaya aku off air. Oh, oke. Nyanyi. Gitu. Ya Allah, ada aja ya cerita. Singkat cerita, lagi katanya aku buka aplikasi cari perempuan alias lesbo. Aku tuh pengen ngakak, aku tuh ya Allah sampai ngurusin sampai ke segitunya loh. Mau gue buka aplikasi kek, mau enggak kek, urusan gue single. Gue nggak punya laki, gue nggak punya pacar. Urusan aku dong, Kak. Aku mau ngapain? Aku mau jungkir balik, gue mau merosot. That's my own business gitu. Mau lu jalan pakai kepala juga emang urusan lu gitu. Iya, maksudnya kenapa? Urusan aku lah. Aku mau ngapain tuh? Selama aku single dan tidak punya pasangan, ya, tidak berselingkuh, terus so what? So what? Kenapa? Renaldi Bermundo. Kalau misalkan aku numpang di tempatnya Mak Denny juga, emang kenapa? Yang ditumpangin tempatnya aja kagak rewel, malah happy, setiap hari ketawa, setiap hari mabok. Karena gini ya, karena budaya, mohon maaf nih ya, nggak semuanya juga seperti itu. Karena mental orang yang hidupnya maksa itu selalu menyamakan dirinya dengan orang lain. Misalnya kayak aku misalnya, let's say lah, aku waktu itu pergi ke Jerman. Aku memang tidur di rumah sahabat aku. Bukan karena aku nggak mampu bayar hotel. Karena aku kepengen ada orang yang aku kenal, dan aku nyaman tinggal di negara orang, dan aku pun merasa menghibur dia gitu loh. Kayak dia itu kedatangan saudara. Bukan karena nggak mampu bayar. Sentil nih netizen. Ya, makanya orang sampai aku mau buka kamar aja kan sampai udah jangan tidur di tempat gue aja. Ya aku merasa tersanjung lah digituin. Masa nggak tersanjung? Iya. Oh berarti aku dicari, dihargai di negara orang gitu. Iya. Jangan sirik sama hidup
aku kenapa sih? Kayak katanya aku nothing, but they always talking about me itu kan jadi bahasa Inggris kelamaan di Eropa. Ya, maksudnya gitu, maksudnya untuk orang-orang ini netizen ya, kalian itu harus punya mentalnya itu mental kalau menurut aku nih ya, aku mau jabarin dulu. Orang kaya sama orang senang itu beda. Orang kaya itu belum tentu punya hati yang senang, tapi orang senang udah pasti kaya. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau membahagiakan diri kita atau menyenangkan diri kita itu tidak semata lu punya uang berapa, lu bisa bayar apa, atau lu bisa bagaimana dengan uang itu. Tapi lebih berarti itu kalau lu itu merasa dihargai dan diakui keberadaan lu dimanapun, gitu ya. Jadi bukan kasih gratisan atau ini, bukan begitu, nggak semata-mata itu karena uang gitu, bukan juga, kecuali kalau kalau orang-orang yang memang mental gratisan maksa gitu ya, maksa itu hanya diri sendiri yang tahu, itu hanya diri sendiri yang tahu, oh seneng nih karena ini, karena lu bisa save money lu, bukan karena lu berpikir oh lu diapresiasi sama teman lu dimanapun lu berada, itu beda. Jadi kalau aku walaupun misalnya aku bisa mampu bayar hotel bagaimanapun aku bisa misalnya, tapi ada orang di negara lain nawarin aku tidur di rumahnya, even aku cuma tidur di satu ranjang kecil, aku akan lakukan karena buat aku dia berarti banget, aku di negaranya gitu loh nih, ya kan? Ya, memang begitu sepatutnya, tapi kan mereka boro-boro nginjek Eropa, Kak. Mau ke Turki aja patungan, gimana dong? Aduh, waduh, aku bingung. Tapi lucu sih, maksudnya hiburan gitu. Pasti aku tuh udah feeling, Kak. Aku tuh udah feeling pas di pesawat aku ngomong sama dia kan. Nih, kayaknya gue sampai Jakarta nih, ini pasti bakal ada nih cerita-cerita nih, aku bilang gitu, cerita-cerita yang dikarang. Bener kan? Ya nggak apa-apa kan, Bener. kan Terus maksud aku tuh kasihan gitu sama Mak Denny juga dibawa-bawa tempatnya, katanya tempatnya dia mau dirobohin lah segala macam, katanya aku numpang. Padahal tempatnya Mak Denny itu adalah the biggest, nggak the biggest sih, cuman beberapa building yang tertinggi dan terbesar di Swiss gitu kan. Itu gimana ceritanya mau dirubuhin? Lantai 33 mau dirubuhin, hancur semua dong satu jalanan itu, apalagi di ke station. Bukan mau dirubuhin, tapi mau direnovasi, mau dijadiin hotel sama servis apartemen lagi. Cuman si Waria Sahrul Tubles ini selalu ngarang-ngarang cerita melulu, bilang mau dirubuhin lah, bilang numpang lah. Jelas-jelas tempatnya Madeni itu adalah servis apartemen yang disewain, Kak. Jadi tempatnya gede. Ya kalau ada di situ banyak teman-teman ya, kenapa nggak tinggal di situ, si Iyam sama si Dea sama si Abai, kan aku bukain kamar di situ. Akunya mah pergi-pergian kan, kakak tahu sendiri aku pergi-pergi kemana. ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu menurut aku nggak usah terlalu ditanggepin juga, yang namanya Liva itu get alive di sana, mudah-mudahan Enggak di sana kalau aku terima. mah kalau aku tuh honest, aku nggak ngeladenin, cuman harus dibenerin, Kak. Kalau ada kata-kata yang dikarang itu harus dibenerin. Masalahnya, Kak, aku tuh sama si Liva ini cuman 2 hari, sedangkan aku di Swiss itu hampir 2 minggu. Jadi dari mana dia bisa? Tahu kata Niki gitu ya selama 2 minggu itu ya. Iya, jadi aku tuh cuma 2 hari, kayaknya nggak full 2 hari deh, 1 hari setengah, karena pas aku main di Pedi, aku kabur dari dia. Jadi dia tuh cerita seolah-olah tuh dia tahu semua tentang aku selama 2 minggu berturut-turut di sana. Gitu. Itu yang harus diluruskan. Siapa yang mau klarifikasi? Nggak ada yang mau klarifikasi. Di sini cuma meluruskan. Itu semuanya ceritanya yang namanya orang sakit hati. Tuh, Nyai itu sama gua dari 1 hari sampai hari terakhir tuh. Nah, kalau mau tahu cerita tentang aku sebenarnya gimana aku di Swiss, tanya sama si Mak Denny, sama si Kenzo. Nah, dia pasti bakal kasih tahu. Kalau si Liva Gilda itu, gimana dia bisa tahu orang sama aku aja 1 hari setengah doang. Habis itu dia nggak diajak main lagi sama aku, nggak diajak main sama Mak Denny, nggak diajak main sama Kenzo juga, WhatsApp dia nggak dibales. Jadi dia sakit hatinya tuh keterlaluan gitu loh, Kak. Nggak, ini ada yang ngomong nih,
Sebenarnya nggak usah diklarifikasi. Bukan masalah kita klarifikasi. Kalau dari timbulnya dari geng sampah, tentulah tidak akan diklarifikasi karena sampah akan ada di tempatnya. Ini aku mention namanya Liva karena Liva itu juga sudah teman-teman aku yang di Swiss juga sudah memperingati yang namanya Liva. Aku kesel karena dia mengganggu acara liburannya Nikita gitu. Aku ini sama Nikita mengklarifikasi atas ulahnya Liva di sana gitu ya. Jangan kegeeran aku klarifikasi sama Niki untuk urusan geng sampah, winner apalah, itu bukan winner itu Medina Ukra yang punya. Jadi winner itu aku anggapnya emang ketua Geng sampah. Udah banyak banget namanya Medina Ukra itu, jadi bingung mau ngasih nama dia apa, gitulah, sampah udah pokoknya ya. Nah kalau Medina Ukra mau ngelaporin aku ke polisi silahkan deh, jadi biar dia juga bisa apa juga atas laporannya Nikita, bener nggak Nik? Iya bener, si sampah itu mendingan laporin deh kita deh, coba jangan kita terus yang laporin dia deh, dia nggak datang soalnya. Kalau si P-Spot itu ya dia tuh banyak kerjaan banget karena pertama dia sudah nggak kerja di kantor, hidupnya sehari-hari berantem terus sama si botak. Terus sekarang punya akun namanya The Winner yang dia pegang sendiri. Jadi dia karang sendiri, dia pegang sendiri, dia posting sendiri, dia marah sendiri, dia nyolot sendiri. Itu aja udah. Gitu. Jadi kasihan gitu loh. Maksudnya setiap hari, setiap detik, every minute, every hours tuh yang dipikirin tuh Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru, Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru. Nanti mau posting apa lagi? Lagi sebetulnya yang hiding di belakangnya Ibu P-Spot itu si Cikungunya kamu ketahuan aku. Cikungunya kakaknya si Dipo. Jadi Cikungunya kakaknya Dipo itu sudah di track. Cikungunya apa yang kamu lakukan, tetapi ini kamu harus tahu dari mulut aku sendiri, sejahat apapun kamu berulah terhadap hidup aku dan keluarga aku, kamu harus ingat keponakan kamu adalah yang menyelamatkan aku. Selamatkan. Aku tidak masalah punya ikut-ikutan di belakang ini, tapi aku tahu. Serem ya nih. Tapi aku tahu. Serem. Mafia, kata mafia. Aku takut sama kakak mafia. Aku tahu apa yang kalian lakukan, Cikungunya. Siap-siap kamu ya. Iya, jadi Cikungunya itu dia punya miss yang parah banget, yang bisa menjerat dia juga ke ranah hukum. Tapi tunggu step by step. Karena kan satu-satu udah nih di BAP, sampai didatangin ke Bali udah. Tinggal nunggu si Cikungunya. Cikungunya itu nanti kena juga. Mungkin Cikungunya juga lagi berdebar-debar artinya Kak. Karena dia pasti mikir gini, aduh gue salah nih kok gue masukin ke sini ya. Harusnya jangan dimasukin ke sini karena bisa di-track gitu. Sepertinya gitu sih. Cikungunya itu siapa? Cikungunya itu kakaknya Dipo. Dipo siapa? Dipo tukang sampah. Ya kan gue nggak nyebutin nama, kan aku nggak nyebutin nama lengkap. Sunan Kalijaga, Bang Sunan Kalijaga ini tiba-tiba kemarin ditelepon aku, dia WhatsApp. Nikita, ini abang lagi di Polres Jakarta Selatan, lagi nanyain kasusnya Waria Tubles, udah sampai mana? Gitu. Ternyata alhamdulillah tinggal satu saksi lagi yang harus di BAP. Bang Sunan keren. Kalian harus belajar dari Nikita. Di mana kalian sebetulnya gini ya, kalau kalian itu perang di sosial media, dengan berjalannya hari itu orang akan lupa karena ketutup dengan berita baru. Kalau kalian cerdik sekali untuk bagaimana itu melibas musuh-musuh itu di sini itu tinggal di negara Republik Indonesia yang ada payung hukumnya, jalankan di masalah hukum.
seyakin-yakinnya nih orang-orang yang selalu euforia untuk menyerang Niki, aku dan teman-teman aku sekitarnya yang lagi seru-seru banget beberapa bulan lalu. Kalian berpikir aku nggak nontonin kalian ya? Kalian berpikir aku tidak mencari momen yang tepat untuk melibas kalian ya? Tunggu. Aduh, aduh ya. Kalau aku orangnya nggak suka ribut-ribut di sosial media karena terlalu receh. Tapi kalian harus belajar dari Nikita. Satu, udah ada yang apa namanya, sudah ada yang akan segera disidang, dan itu aku juga memohon kepada Nikita untuk berdamai. Tapi Nikita punya alasan lain untuk tidak ingin memaafkan, karena biar tahu semua orang yang direkrut oleh geng sampah ini, oleh namanya Medina banyak ya di Indonesia ya, namanya Banyak. Medina banyak di Medina Indonesia. lontong. Tahu ada resiko hukum yang di saat kalian itu lagi menggebu-gebu banget, marah, lalu mengeluarkan emosi kalian tanpa kontrol, tanpa menyadari bahwa akan ada dampak hukum yang menjerat kalian, itu kalian akan menjadi boneka cangki. Boneka cangkinya si Medina itu ya. Jadi buat aku ini waktunya aku untuk bicara, karena apa, kasihan jangan sampai ada orang-orang lagi yang dijadikan boneka cangki olehnya gitu ya Nikita. Betul. Jadi kalau kalian reminder ya, banyak sekali nih yang direkrut sama si Pispot yang sudah pada diam. Contohnya si Moho, si Kiki Moho. Terus kalau Indra Tarigan memang dia sudah lama sekali sudah tidak berkecimpung di geng-geng sampah itu, karena dia juga sudah mengakui kalau dia salah, tapi dengan berat hati, sorry to say, gue memaafkan secara lisan tapi tidak dengan perbuatan gitu. Jadi harusnya kalian bisa lebih smart gitu, karena yang direkrut sama si Pispot sekarang sudah mulai pada pergi satu persatu gitu. Iya, janganlah, maksudnya aku tuh selalu kepengen buat kalian itu gini ya, kan kalian suka bilang, giliran di komen bilang apa sih, kayak pakai caps lock semua kok, itunya komennya lucu. Jadi kalian itu jangan selalu, netizen ini gini ya, jangan selalu apa namanya menyematkan nama ke Nikita ya si huru hara. Kalian nggak sadar kalau huru hara itu sebetulnya kalian juga yang suka komentar jelek, yang suka menggiring-giring opini, yang suka manas-manasin, itu juga huru hara gitu. Bedanya kalian nggak terkenal, nih kita terkenal gitu, paham? Jadi yang menyematkan nama artis itu bukan Nikita Mirzani, tapi nama artis itu sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Dan kalau Nikita Mirzani mau gimana pun, mau hidungnya merah kek, mau pakai daster robek kek, mau ngapain kek, tetap nama artis itu tidak akan bisa dibuang. Jadi netizen juga jangan marah gitu. Karena yang bilang Nikita Mirzani artis bukan Nikita Mirzani. Iya, beneran deh. Iya, nah terus kalau 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 pada nanya soal apa tuh tadi, katanya geng sampah, tapi kok masih diladenin? Nggak ada yang ngeladenin, Ada yang adenin. nggak ada yang ngeladenin. Semua geng sampah itu sudah masuk ke ranah hukum. Tinggal nunggu waktu yang tepat sampai semuanya mudah-mudahan satu sel, biar seru. Kak Fitri kapan bagi ilmunya soal bisnis properti? Nanti ya, aku akan bikin seminar untuk kaula-kaula muda yang ingin punya pekerjaan ya sama Niki. Nah, jadi netizen, kalian mau hina saya buat haters Nikita Mirzani. Kalian mau hina saya, hidungnya merah, hidungnya kayak begini. Mau hidungnya melesek begini kek, mau hidungnya gini kek, Nikita Mirzani itu tetap Nikita Mirzani seorang artis. Bentar, Nah, bentar. kalau Rifa, bentar. Sis, apa kabar? Ada apa? Kok ada yang ngajak gue libas apa? siapa? Rifa, mendingan lu lihat bunga-bunga sakura di Jepang.
jangan Itu Riva ya, itu Kariva kayak Yakuza, bukan Liva, beda. Kalau Liva tuh gembrot, jelek. itu Liva kalau yang lagi dibahas sama Ini Riva, ini Kariva Jepang kalau beda. Ini Liva beda R sama L. kalau ini Riva kadede aing tuh. Tahu nggak bahasa Sunda? Dipo emang pernah tidur sama ibu tirinya? Iya. Ibu tirinya pernah tidur sama Dipo.